Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Ananda. Saat ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara. Pelecehan bermodus begal payudara terhadap seorang perempuan terjadi di Jalan Lumba-Lumba, Gang Cemara, Kelurahan Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru. Aksi begal payudara tersebut terekam kamera CCTV. Dan dalam video rekaman kamera pengawas CCTV tersebut terlihat pelaku menghadang korban dan saat motor pelaku berbalik arah, pelaku memegang bagian sensitif korban. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Rizky Armanda di sana. Halo Rizky. Ya, halo Firda. Ya. Rizky, bisa Anda informasikan seperti apa untuk kronologi kejadian begal payudara ini? Ya, baik. Dapat saya sampaikan bahwa peristiwa terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 kemarin, di mana ketika itu korban baru saja membeli sesuatu di toko retail yang tidak jauh dari rumahnya. Kemudian saat korban pulang ke rumah dan melewati salah satu gang, tiba-tiba dia dibuntuti oleh seorang pria tak dikenal yang kemudian secara tiba-tiba menghalang-halangi korban untuk terus lewat, dan pelaku tiba-tiba kemudian berbalik arah dan langsung memegang bagian sensitif dari korban ini. Terkait kejadian ini, korban sudah melapor kepada RT setempat, dan kemudian rekaman kamera CCTV yang berada di sekitar lokasi dibuka dan terlihatlah detik-detik peristiwa tersebut yang kemudian di-share atau diviralkan di media sosial. Begitu, Firda. Rizky, siapa yang menjadi korbannya dan apakah di daerah tersebut memang pernah terjadi begal payudara? Ya, yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah wanita berinisial A yang sehari-hari bertugas sebagai bidan di salah satu puskesmas di Kota Pekanbaru. Dan berdasarkan keterangan dari A ini yang sempat kami wawancarai, di sekitar lokasi menurutnya belum pernah terjadi hal seperti ini. Begitu, Firda. Kemudian bagaimana tindak lanjut dari pihak kepolisian sendiri atas kasus begal payudara di lokasi tersebut? Ya, atas kejadian ini pihak kepolisian dari Polsek Bukit Raya, Polresta Pekanbaru sudah melakukan pengecekan ke lokasi dan meminta keterangan dari korban, kemudian juga beberapa orang warga yang berada di sekitar lokasi. Dan dalam kejadian ini pihak kepolisian juga telah mengamankan rekaman CCTV, dan saat ini proses penyelidikan sedang berlangsung dan polisi masih berupaya untuk mengungkap siapa pelaku dari aksi tidak senonoh ini. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pekanbaru, Rizky Armanda atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Rizky juga sudah menghimpun keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Bukit Raya, Ibtu Dodi Vivino. Berikut liputannya untuk Anda. Di sini. Ya, jadi terima kasih rekan-rekan. Siang ini kita quick respon berkat informasi dari masyarakat yang melapor kepada kita tentang adanya dugaan pelecehan ya, terhadap seorang perempuan. Untuk pelakunya saat ini masih kita lakukan penyelidikan. Ya. Untuk korban akan kita minta keterangan. Net, itu Net, gimana cara dari pelaku Net melakukan begal payudara itu Net? Ya, jadi kalau kita lihat dari kamera pengawas itu terlihat pelaku sengaja menghalangi jalannya korban. Setelah mereka bersebelahan, tampak tangan pelaku meraba ke arah vitalnya si korban. Net, ada informasi dari masyarakat bahwasanya di gang ini memang sering terjadi begal payudara. Net, itu gimana Net? Untuk informasi itu akan kita tindak lanjuti. Untuk pelakunya akan kita lakukan penyelidikan. Kalau dilihat dari CCTV Net, ada berapa orang pelakunya Net? Jadi dari CCTV itu nampak pelaku berjumlah 1 orang, di mana korbannya pun juga 1 orang. Kita beralih ke Jawa Barat, Saudara. DS 43 tahun warga desa Sukadana, Cimanggung, Sumedang nekat menyiram wajah dan badan istrinya dengan air mendidih yang sengaja ia masak menggunakan sebuah teko. Istrinya sedang tertidur, ia kemudian menyiramkan air mendidih tersebut.
sehingga sang istri mengalami luka bakar di lengan, punggung, dan wajahnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Kiki Andriana di sana. Halo Kiki. Baik, selamat sore, Firza. Kiki, bisa Anda informasikan kapan terjadinya peristiwa KDRT tersebut? Dapat saya sampaikan, seorang pria parubaya asal Dusun Cipadot, Desa Sukadana, Kecamatan Cimangun, Kabupaten Sumedang, telah melakukan penyiraman wajah dan tubuh istrinya dengan air mendidih. Peristiwa ini terjadi pada hari Minggu 23 Januari dini hari. Demikian, Firda. Apa yang menjadi pemicu pelaku ini nekat melakukan hal tersebut, Kiki? Aksi kekejaman yang dilakukan pria parubaya berinisial DS ini dilakukan dipicu akibat kecemburuannya setelah sebelum kejadian pelaku mendapati percakapan di ponsel milik korban. Korban telah melakukan percakapan dengan seorang pria lain. Baik. Kemudian saat ini bagaimana kondisi dari korban sendiri dan sudah dirawat di mana? Baik, pasca kejadian tersebut, istri berinisial NN ini mengalami luka bakar pada bagian wajah dan pada bagian tubuhnya, dan sehingga saat ini korban masih dirawat di salah satu rumah sakit yang berada di Kabupaten Sumedang. Oke, kemudian akibat adanya pelaku ini nekat melakukan aksinya tersebut, kemudian dijatuhi pasal berapa dan berapa hukumannya? Baik. Pasca kejadian tersebut, Kepolisian Resor Sumedang telah melakukan penangkapan dan melakukan penahanan terhadap pelaku, dan pelaku dijerat dengan pasal 44 ayat 1 dan 2 dengan ancaman 10 tahun kurungan penjara. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jabar, Kiki Andriana, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Kiki juga sudah menghimpun keterangan dari Eko Prasetyo Robianto, Kapolres Sumedang. Berikut liputannya untuk Anda. Rasa cemburu pelaku terhadap korban yang diketahui melakukan komunikasi dengan pria lain melalui pesan singkat, aplikasi media sosial WhatsApp. Adapun korban dengan pelaku adalah sepasang suami istri. Sehingga dengan perencanaan, korban menyiramkan air mendidih yang telah dipersiapkan sebelumnya di dalam sebuah teko besar ke arah muka korban sebanyak 1 kali ketika korban ini sedang tertidur. Sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan di rumah sakit, korban mengalami luka bakar di bagian muka dan tangan serta punggung dengan sekitar hampir 50%. Barang bukti yang diamankan adalah 1 buah teko, 1 buah sarung tangan warna merah, 1 potong kaos bermotif warna putih bertuliskan Mickey Mouse, 1 potong celana kulot, 1 buah buku nikah, dan 1 buah sulpet warna biru bermotif mobil. Adapun pasal yang dipersangkakan terhadap pidana ini adalah pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 10 tahun. Sebanyak 6 orang pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2021 dipecat. Ke-6 ASN tersebut terlibat kasus penyalahgunaan narkoba. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia, ada Asnawi Lui di sana. Halo, Asnawi. Halo, Firda. Ya, Asnawi, bisa Anda informasikan bagaimana kronologi terungkapnya 6 PNS ini dipecat karena terlibat penyalahgunaan narkoba? Baik, Firda, dari jumlah 4.665 PNS di jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2021, 6 diantaranya dipecat pemberhentian tidak dengan hormat. Mereka ini terlibat penyalahgunaan narkoba, Firda, yaitu pemakai dan juga sebagai pengedar narkoba, sehingga aparat kepolisian melibatkan perkara ini sehingga ingkrah
Akibatnya PNS ini dipecat dari jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara juga. Berdasarkan pemeriksaan sementara begitu, apa penyebab keenam ASN ini terlibat penyalahgunaan narkoba? Ya, dapat juga kita laporkan bahwa saat ini Aceh adalah darurat narkoba dan salah satunya Kabupaten Aceh Tenggara termasuk peredaran narkoba yang agak marak sehingga berdampak sosial terhadap ASN. Ya, ini pengaruh lingkungan menyebabkan PNS tersebut mengkonsumsi bahkan sampai mengedar narkoba sehingga akhirnya dipecat. Sudah. Bagaimana kemudian tindak lanjut dari pihak kepolisian sendiri terkait adanya 6 ASN ini yang terlibat penyalahgunaan narkoba? Pihak kepolisian telah melimpahkan perkara ini ke kejaksaan dan mereka telah ingkrah sehingga mereka ini sudah mendapat ketetapan hukum sehingga ke-6 PNS ini untuk tahun 2021 dipecat. Apalagi Firda, pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yaitu Bupati Aceh Tenggara Redin Pinem berkomitmen dalam pemberantasan narkoba di Aceh Tenggara, salah satunya ASN yang terlibat, mereka langsung memproses secara hukum. Sudah. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Serambi News Indonesia, Asnawi Lui atas laporan Anda. Ya, Tribunnews jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Tenggara bernama Mas Sudin. Berikut liputannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masudin Esos MAP, Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Tenggara. Perlu saya informasikan bahwa jumlah ASN di jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara berjumlah 4.665 orang. Pensiun pada tahun 2021 sebanyak 146 orang. Dan pemberhentian tidak dengan hormat atau disingkat dengan PTDH sebanyak 6 orang. ASN di PTDH-kan karena terlibat sebagai pengedar dan pemakai narkoba. Ini dampak sosial atau lingkungan. Bupati Kabupaten Aceh Tenggara berkomitmen memberantas narkoba. Makanya ASN terlibat narkoba langsung diproses secara hukum tanpa kecuali. Jadi harapan saya sebagai Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Tenggara kepada seluruh ASN agar menjauhkan diri dari narkoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa kebakaran kembali terjadi di Jalan Poros Rantau Panjang, RT 5 Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir. Kebakaran tersebut menghanguskan 1 unit rumah warga dan mengakibatkan salah satu penghuninya meninggal dunia. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Damkar Pasir, Lukman Dharma, menjelaskan penghuni rumah yang meninggal dunia merupakan perempuan berinisial R 30 tahun. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Syaifullah Ibrahim di sana. Halo, Syaiful. Ya. Syaiful, bisa Anda informasikan bagaimana kronologi terjadinya kebakaran tersebut? Kronologi dari kebakaran tersebut saat Dinas Pemadam Kebakaran menerima laporan dari pihak keluarga dan saat itu pihak damkar langsung menuju ke lokasi. Di mana pada peristiwa kebakaran tersebut menghanguskan 1 rumah warga dan mengakibatkan salah satu penghuninya meninggal dunia. Informasi yang diperoleh oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasir, perempuan tersebut sudah sakit sejak lama. Dan diperkirakan saat terjadi kebakaran posisi korban berada di dalam kamar, sehingga saat api mulai merambah ke dalam rumah, pihak keluarga yang tengah istirahat di dalam rumah itu panik untuk bergegas menyelamatkan diri. Kemungkinan lupa masih ada keluarganya yang tertinggal di dalam rumah. Oke, kemudian korban ini saat ini bagaimana untuk kondisinya? Bagaimana kondisinya saat ditemukan begitu? Ya, dari hasil informasi di Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, korban ditemukan di dalam kamar mandi
yang dindingnya terbuat dari bata atau beton yang tidak mudah ditembus oleh kobaran api. Karena dari peristiwa kebakaran tersebut, kemungkinan si korban menuju ke WC untuk menyelamatkan diri dan terjebak di dalam rumah yang hampir semuanya terbuat dari kayu. Cuman di bagian kamar mandi menggunakan bahan bata. Jadi korban meninggalnya di dalam kamar mandi. Saat ditemukan oleh tim damkar Pasir, kondisi korban masih utuh. Cuman ada beberapa kulit yang terkelupas akibat dari kebakaran itu. Damkar Pasir juga belum memastikan penyebab dari insiden kebakaran tersebut karena masih dalam proses penyelidikan yang diketahui api bersumber dari belakang rumah korban. Ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltim, Syaifullah Ibrahim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kecelakaan maut antara satu unit truk dengan satu unit sepeda motor terjadi di Jalan Raya Ketapang, Siduk, kilometer 9, Dusun Nipah Malak, Desa Sungai Awan Kanan, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kecelakaan tersebut mengakibatkan 2 orang pengendara sepeda motor meninggal dunia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, ada Nur Imam Satria di sana. Halo, Imam. Halo, Firda. Imam, bisa Anda informasikan seperti apa untuk kronologi kejadian kecelakaan tersebut? Ya, jadi kronologi kejadian tersebut bermula saat pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh Julaika, 22 tahun, dan membonceng David 17 tahun dan Aditya 6 tahun itu melintas di Jalan Ketapang Siduk kilometer 9. Nah, ketika saat hendak melewati kendaraan di depannya, mendahului kendaraan di depannya, muncul dari arah berlawanan truk yang dikendarai oleh Edi Supianto. Karena jalannya yang kecil, akhirnya sepeda motor tersebut tersenggol dan mengakibatkan pengendara sepeda motor terjatuh di jalanan, begitu, Firda. Kemudian apa yang menjadi penyebab korban sendiri meninggal dunia di lokasi kejadian? Ya, nah akibat terjatuhnya tadi, 2 korban itu terjatuh tepat di bawah kolong truk tersebut, yang mana truk tersebut tadi tidak sempat mengendalikan laju kendaraan sehingga melindas 2 korban tepat di bagian kepalanya, begitu, Firda. Lantas bagaimana untuk kondisi dari korban lain termasuk dari sopir truk sendiri? Oke, untuk korban lain ada 1 korban yang Aditya 6 tahun itu terjatuh di arah yang berlawanan sehingga hanya mengalami luka ringan. Sedangkan untuk pengemudi truk saat ini sudah diamankan di Mapolres Ketapang untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut. Begitu, Frida. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pontianak, Nur Imam Satria atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya. Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil.
terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Komisi 3 DPRD Maluku mengusulkan pembangunan kembali rumah masyarakat Kariu yang terbakar saat bertikai dengan negeri Pelau, Dusun Ori, Pulau Haruko. Hal ini disampaikan melalui rapat bersama 8 mitra kerja Komisi 3 DPRD Maluku pada Rabu 2 Februari. Pembahasan tersebut terkait bentrok di Pulau Haruko, Maluku yang merusak 211 unit rumah warga. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon. Ada Meisha Marasabesi di sana. Halo Meisha. Halo Firda, halo Tribuners. Meisha, bisa Anda informasikan bagaimana awal mula terjadinya pertikaian antar warga di Pulau Haruko ini? Baik, Firda dan juga Tribuners, bentrokan antar warga di negeri Pelau, Dusun Ori, dan Desa Kariu mulanya terjadi pada Rabu 26 Januari 2021 lalu. Bentrokan ini awalnya terjadi terkait dengan persoalan tapal batas wilayah, Firda. Kemudian dampak dari bentrokan ini sendiri menyebabkan setidaknya 1.370 warga Kariu atau 330 kakak yang mengungsi ke negeri Aboru, Pulau Haruko, Maluku Tengah. Demikian, Firda. Kemudian apa usulan yang disampaikan oleh Pemda Maluku sendiri untuk menangani masalah pengungsi di Pulau Haruko? Baik, terkait dengan bentrokan di Pulau Haruko yang terjadi, kemudian Komisi 3 DPRD Maluku melakukan rapat pembahasan bersama dengan 8 OPD terkait. Kemudian dari rapat tersebut, dari pemerintah daerah Maluku Tengah atau Pemda Malte mengusulkan setidaknya ada 3 poin atau 3 opsi usulan terkait dengan bentrokan yang terjadi di Pulau Haruko. Opsi yang pertama yaitu merelokasi total perumahan warga Kariu ke Dusun Naira, negeri Aboru secara total. Kemudian opsi yang kedua, merelokasi sementara perumahan warga Kariu ke lokasi yang tadi sudah saya sebutkan, Dusun Naira, negeri Aboru. Dan yang ketiga, opsi yang ketiga yaitu pembangunan kembali perumahan warga Kariu yang terbakar akibat konflik yang terjadi. Demikian, Firda. Meisha, bagaimana kemudian respons dari DPRD sendiri seperti dan juga hasilnya dari pembahasan nasib pengungsi bentrok di Pulau Haruko? Baik, Firda dan juga Tribuners, untuk respon dari DPRD sendiri, DPRD tidak setuju dengan opsi pertama yang ditawarkan oleh Pemda Maluku Tengah, yaitu merelokasi total perumahan masyarakat Kariu ke Dusun Naira, negeri Aboru. Kemudian dari DPRD sendiri malah setuju dengan opsi yang ketiga, yaitu melakukan pembangunan kembali perumahan warga Kariu yang terbakar. Untuk opsi yang kedua, Firda dan juga Tribuners, ini bisa saja dilakukan kecuali ini menjadi alternatif terakhir apabila opsi yang ketiga tidak dapat dilakukan. Nah, sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Maluku, Richard Rahbau, meminta OPD terkait untuk segera melakukan pendataan ulang dan segera mengusulkan seberapa besar anggaran untuk pembangunan rumah terbakar di Pulau Haruko sendiri. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Ambon, Meisha Marasabesi atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Meisha juga sudah menghimpun keterangan dari Ketua Komisi 3 DPRD Maluku, Richard Rahbau. Berikut liputannya untuk Anda. Hasil daripada pertemuan ini adalah yang pertama, menyangkut masalah penanganan MCK memang sangat dibutuhkan oleh saudara Kariu yang ada di Aboru. Oleh karena itu, Balai Cipta Karya telah menyiapkan sarana penunjangnya, peralatannya untuk kemudian membangun kembali, membangun MCK yang ada di Aboru atau serta yang ada di Aboru untuk pengungsi. Tapi nanti akan dikoordinasikan dengan Maluku Tengah untuk kemudian mereka menyiapkan perubahannya untuk Desa Kariu dalam rangka membawa seluruh peralatan yang telah disiapkan oleh teman-teman dari Balai Cipta Karya. Yang kedua menyangkut masalah rumah, itu nanti kita akan berapat kembali untuk mengembalikan mereka karena ini sudah dikoordinasikan. Ada sekitar 200 rumah yang terbakar, tapi ada juga 100 rumah yang tidak terbakar. Kita mengusulkan untuk kemudian tidak usah direlokasi, tetapi mereka relokasi misalnya relokasi di kampungnya saja.
ya, tapi kemudian dibangun lagi setelah itu. Misalnya sekolah itu bisa lagi dibangun. Tapi kita lagi berupaya untuk kemudian meminta teman dari pemerintah Kota Timur Tengah untuk kemudian melakukan koordinasi dengan Bupati dalam rangka memperpanjang SK penanganan darurat sosial. Ya, untuk apa? Untuk kemudian teman dari Balai Cipta Karya, karena memang mereka mau membangun misalnya sekolah, itu juga harus ada status tanggap darurat, dan itu harus diperpanjang. Memang di dalam peraturan perundang-undangan itu kan 90 hari. Ya, mudah-mudahan dalam tengah waktu 90 hari itu bisa dapat realisasi apa yang diharapkan pada masyarakat untuk. Gunung Anak Krakatau erupsi pada Kamis 4 Februari 2022 sore. Erupsi itu memiliki ketinggian kolom abu sekitar 200 meter di atas puncak Gunung Anak Krakatau atau GAK, lebih dari 367 meter di atas permukaan air laut. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitude maksimum 10 mm dan durasi 0 detik. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten. Ada Ahmad Tajudin di sana. Halo Tajudin. Halo rekan Firda dan Tribuners. Tajudin, bisa Anda informasikan bagaimana update terkini mengenai erupsi Gunung Anak Krakatau ini? Baik rekan Firda dan Tribuners, perlu diketahui bahwa pada hari ini Gunung Anak Krakatau atau GAK yang berada di perairan Selat Sunda, di mana pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 ini telah mengalami erupsi 2 kali. Yang pertama sekitar pukul 9.43 dan yang kedua yaitu sekitar 12.46. Di mana pada erupsi yang pada pukul 12.46 ini, menurut keterangan yang diterima dari Badan Geologi melalui website resminya, yaitu tinggi kolom abu teramati sekitar 1.000 meter dari atas puncak. Kemudian untuk abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah selatan. Kemudian erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 46 mm dengan durasi 59 detik. Firda. Jadi lalu status dan situasinya seperti apa saat ini dan apakah sudah dinyatakan berbahaya bagi warga sekitar atau seperti apa? Baik, untuk keterangan dari pengamat Gunung Api Pos Gunung Anak Krakatau, Denny Mardiono, mengatakan bahwa untuk saat ini situasi di Gunung Anak Krakatau ini berada di level 2, di mana level 2 ini berpotensi bahaya di beberapa sekitar yang ada di sekitaran Gunung GAK. Kemudian untuk masyarakat sendiri di daerah sana, untuk situasi saat ini karena berbahaya sehingga dihimbau untuk tidak beraktivitas di sekitar gunung. Oke. Tajudin, bagaimana imbauan lengkap dari pihak terkait atas terjadinya erupsi Gunung Anak Krakatau pada hari ini? Baik, untuk himbauan sendiri dari Denny sendiri mengatakan bahwa untuk informasi mengenai Gunung Krakatau ini dihimbau masyarakat agar tetap mematuhi rekomendasi yang dikeluarkan pihak BMPG tentang informasinya di website. Kemudian dihimbau juga masyarakat untuk tetap tenang agar tidak terlalu panik dengan informasi-informasi yang beredar. Kemudian juga diinformasikan kepada masyarakat juga mengatakan bahwa disarankan agar apabila ingin mengetahui informasi tentang GAK untuk mengecek langsung di web Magna Indonesia yang resmi, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Banten, Ahmad Tajudin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tersangka Kepala Desa atau Kades Wiringtasi Kabupaten Pinrang Andi Dewiyanti kini resmi ditahan di Rutan Kelas 2B Pinrang pada Kamis 3 Februari. Dewiyanti tersangka kasus korupsi dana desa dan alokasi dana desa tahun 2019-2020. Ia harus ditahan pada Senin 24 Januari lalu. Hanya saja saat hendak ditahan, Dewiyanti tiba-tiba pingsan, sehingga harus dirawat di RSUD Lansinrang Pinrang untuk sementara. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur. Ada Nining Anggriani di sana. Halo, Nining. Ya, halo Firda. Ya, Nining bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi penjemputan tersangka kasus korupsi dana desa Andi Dewiyanti oleh Kejari Pinrang sendiri di rumah sakit?
Iya, baik. Jadi seperti yang dikatakan tadi bahwasannya memang Dewianti ini harusnya sudah ditahan pada tanggal 24 Januari 2002 lalu ya. Hanya saja dia tiba-tiba pingsan. Nah, selama itu selama 11 hari ini Dewianti dirawat di RSUD Lasindram Pindrang. Kemudian hasil diagnosa dokter itu mengatakan bahwa memang betul Dewianti ini mengidap penyakit tumor di dalam kandungannya. Namun selama 11 hari dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Lasindrang ini, Dewianti sudah dikatakan secara keseluruhan sudah dikatakan normal ya, sehingga sudah bisa dijemput oleh pihak kejaksaan. Nah, dari hasil surat keterangan dokter tersebut, Kejari pun menjemput Dewianti di Rumah Sakit Umum Daerah Lasindrang, kemudian langsung dibawa ke rutan kelas 2B Pindrang untuk dilakukan penahanan. Nah, pada saat proses penjemputan Kejari ke Rumah Sakit Umum Daerah Lasindrang ini, Dewianti masih tampak lesu ya. Kemudian dia dipapah oleh beberapa petugas untuk masuk ke mobil tahanan. Kemudian menggunakan kursi roda sewaktu sampai di rutan kelas 2B Pindrang. Seperti itu rekan Firda. Kemudian Nining, bagaimana saat ini kondisi dari Dewianti sendiri di rutan kelas 2B Pindrang? Apakah memang sudah dinyatakan sembuh total oleh pihak dokter atau seperti apa? Ya, baik. Jadi memang kondisi Dewianti ini secara normal sudah dikatakan sembuh ya. Namun untuk di rutan kelas 2B Pindrang sendiri harus ada prosedur yang dilewati oleh Andi Dewianti, yakni harus diisolasi mandiri terlebih dahulu selama 14 hari. Namun isolasi mandiri ini sudah terhitung dengan penahanan Dewianti, yakni sebagai statusnya tahanan titipan Kejaksaan Negeri Pindrang selama 20 hari ke depan. Jadi Dewianti menjalani isolasi mandiri selama 14 hari ini juga sudah dikatakan sebagai penahanan 20 hari ke depan. Seperti itu, Firda. Baik, untuk Dewianti sendiri terancam hukuman berapa tahun? Ya, baik. Untuk diketahui Dewianti korupsi dana desa dan alokasi dana desa tahun 2019-2020 dengan kerugian 475 juta. Nah, atas perilaku Dewianti ini dia dijerat pasal 2 Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 dengan ancaman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur, Nining Anggriani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Nama Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik disebut dalam persidangan dugaan korupsi pengadaan lahan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Kamis 3 Februari. Adapun kasus tersebut turut menyeret ex-Dirut PUMD Perumda Pembangunan Saranajaya Yori C. Pinontoan. Walau namanya disebut dalam persidangan, Taufik membantah terlibat dalam masalah pengadaan lahan di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada Dionisius di sana. Halo, Dion. Iya, halo Firda. Ya, Dion, bisa Anda informasikan mengapa nama Taufik ini bisa disebut-sebut dalam persidangan? Ya Firda, jadi nama Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik disebut oleh ex-Dirut Perumda Pembangunan Saranajaya Yori C. Pinontoan dalam sidang dugaan korupsi pengadaan lahan di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur pada Kamis kemarin di Pengadilan Tipikor. Saat sidang itu, Yori mengatakan bahwa Taufik disebut terlibat dalam proses pembayaran tahap kedua terkait pengadaan tanah di Munjul itu. Begitu, Firda. Dari pernyataan ex-Dirut Perumda sendiri, apa peran Taufik dalam kasus ini, yang nyatakan dalam persidangan? Ya, di dalam sidang, Yori mengatakan bahwa pernah diingatkan oleh Yadi selaku senior manajer Saranajaya bahwa pernah ditelepon oleh Taufik dan diminta membantu Tommy Ardian yang merupakan dirut dari PT Adonara Propertindo
dalam proses pembayaran tahap kedua terkait pengadaan tanah di Munjul. Nama Tommy Ardian ini juga terseret dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul ini. Ia pun mempertegas bahwa permintaan dari Taufik ini diketahui dari Yadi yang merupakan rekan kerjanya. Dari keterangan Yori juga diketahui bahwa Taufik ini kerap mengawasi jalannya operasional dari Perumda Pembangunan Saranajaya. Begitu, Firda. Oke, kemudian Dion, bagaimana tanggapan dari Taufik sendiri saat namanya disebut-sebut dalam persidangan tersebut? Ya, saat dikonfirmasi, Taufik membantah terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul. Ia pun mengaku tidak tahu menahu soal pembayaran tahap kedua yang dijelaskan Yori sebelumnya. Taufik juga mengatakan bahwa dia juga pernah diperiksa oleh KPK dan di BAP terkait kasus ini, tapi hingga sekarang tidak ada tindak lanjutnya selanjutnya. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jakarta, ada Dionysius Aryata. Laporan Anda, selamat bertugas kembali. Dalam perspektif yang lain, kita melihat bahwa persoalan nasional, disparitas di berbagai macam hal, termasuk kebutuhan yang sangat mendesak di berbagai macam institusi dan daerah. Nah, oleh karena itu kemudian kita harus mengerahkan semua kekuatan yang kita punya, termasuk dengan mitra-mitra strategis kita, salah satunya adalah dengan TNI. TNI tentu punya banyak. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa melakukan penandatanganan nota kesepahaman program pendidikan dokter spesialis PPDS dengan Rektor Universitas Airlangga, Profesor Muhammad Nasih di kampus C UNER pada Jumat 4 Februari. Kerjasama ini dilakukan untuk menambah jumlah dokter spesialis yang masih minim di lingkup rumah sakit TNI yang tersebar di Indonesia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id, ada Sulfi Sofiana di sana. Halo, Sulfi. Halo, rekan Firda. Ya. Sulfi, bisa Anda informasikan apa yang melatar belakangi adanya kerjasama dalam program ini? Ya, Jenderal Andika mengunjungi Universitas Airlangga hari ini untuk melakukan kesepakatan antara pihaknya dengan Universitas Airlangga untuk memberikan pendidikan kepada dokter spesialis. Hal ini karena ada 939 dokter spesialis yang menjadi sasaran di wilayah TNI, mohon maaf. Dan saat ini baru ada 422 dokter spesialis, sehingga sekitar 46% dokter spesialis yang baru terpenuhi. Dan untuk memenuhi sisanya, TNI akan berusaha bekerja sama dengan Universitas Airlangga untuk memberikan pendidikan lanjutan. Demikian, Firda. Oke, Sulfi, kabarnya juga ada kekurangan tenaga kesehatan begitu di rumah sakit TNI di Indonesia. Bisa Anda informasikan terkait hal ini? Iya, Jenderal Andika mengungkapkan bahwa ada kekurangan TNI hampir di seluruh wilayah rumah sakit. Salah satu contohnya yang ia ketahui beberapa tahun lalu, yaitu rumah sakit TNI di Merauke, yang merupakan rumah sakit kelas D. Jumlah dokter di sana hanya ada 13 dokter, 12 dokter diantaranya adalah dokter spesialis dan satunya adalah dokter umum. Dengan jumlah tersebut dan juga jumlah anggota dan juga masyarakat di wilayah Merauke, pastinya jumlah tersebut sangat minim, sehingga tahun ini ditambahkan 24 tenaga kesehatan di sana. Dengan minimnya ini, dari pihak TNI berharap dokter umum yang ada di wilayah TNI bisa kemudian belajar spesialis ke UNER. Demikian kita. Oke, Sulfi, berapa total program studi untuk PPDS yang disediakan UNER untuk program ini? Ya, Universitas Airlangga menyediakan 9 program studi untuk PPDS dari TNI dari 25 program studi yang tersedia. Namun rencananya ke depan akan ada penambahan program studi dari Fakultas Kedokteran Gigi sehingga bisa di total ada sekitar 15 program studi di Universitas Airlangga yang akan diadakan kerjasama untuk pembelajaran hybrid antara TNI dengan UNER. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari surya.co.id, Sulfi Sofiana atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Sulfi juga sudah menghimpun keterangan dari Rektor UNER, Profesor Muhammad Nasih, dan juga Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Ikut liputannya untuk Anda. Dalam perspektif yang lain, kita melihat bahwa persoalan nasional, disparitas di berbagai macam hal, termasuk kebutuhan yang sangat mendesak di berbagai macam institusi dan daerah. Nah, oleh karena itu kemudian kita harus mengerahkan semua kekuatan yang kita punya, termasuk dengan mitra-mitra strategis kita, salah satunya adalah dengan TNI. TNI tentu punya banyak rumah sakit yang siap untuk bekerja sama mendidik dokter-dokter spesialis, ditambah dengan tenaga
dokter-dokter spesialis yang sudah ada, yang sudah konsultan, sudah dokter dan seterusnya, tentu ini akan merupakan kekuatan yang sangat potensial untuk bisa memecahkan salah satu dari persoalan bangsa ini. Dengan bekerja bersama, saya pikir kita akan bisa segera memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mendesak tadi. Prinsipnya di sana ya. Program hybrid itu sendiri seperti apa, Bro? Ya. Program hybridnya itu seperti apa? Dari kombinasi antara university base yang melakukan proses pendidikan secara formalnya dan pemanfaatan seluruh tenaga di rumah sakit yang akan menjadi laboratorium dan tempat pendidikan utama bagi para spesialis. Sehingga dua-duanya kena, karena kalau hanya UNER saja tentu kekuatannya sangat terbatas, sehingga kita juga harus mengerahkan semua sumber daya yang kita punyai, dan menurut saya yang sangat potensial dan siap untuk melakukan itu adalah di kawan-kawan TNI. Ini rumah sakit TNI ya berarti ya, Prof? Iya. Ya. Prof, tadi disebut 9 program studi, itu apa aja, Prof? Wah, tidak semua berarti ya? Tidak semua, jadi sekarang yang siap tentu saja untuk bisa melakukan itu karena berkaitan dengan sumber daya yang ada, kita 9. Tapi dalam pembicaraan kemudian nanti akan kita tambah lagi dengan kedokteran gigi. Yang kita punya 3 atau 4 spesialis itu kita juga akan kerahkan. Saya pikir kalau kedokteran gigi kita nggak ada masalah karena semuanya juga siap. Sehingga paling tidak akan ada 14 program studi termasuk di kedokteran gigi yang akan siap untuk bisa. Nah, masalahnya dokter spesialisnya. Kalau kita mengacu kepada peraturan Menteri Kesehatan nomor 30 tahun 2019, itu kan ada syarat minimal. Yang kelas D ini saja misalnya ada 5 dokter spesialis. Sehingga syarat minimal 116 rumah sakit TNI itu jatuhnya 939. Sekarang kami hanya punya 422. Jadi sekitar 46%, 47%. Oleh karena itu memang sangat kurang. Sedangkan paparan dari Prof. David tadi, Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia, untuk mendidik, mengejar sampai dengan 2 kali lipat saja butuh waktu sampai 12 tahun. Jadi oleh karena itu memang harus ada skema khusus. Dan kami sepakat dengan Prof. Nasih, kita untuk membuat program hybrid. Program pendidikan dokter spesialis yang hybrid berbasis universitas tapi juga dididik di rumah sakit. Kami memiliki 3 rumah sakit utama untuk pendidikan dan 10 rumah sakit jejaring di TNI yang nanti akan mendukung pendidikan ini. Artinya kebutuhan dokter di rumah sakit TNI ini sangat mendesak. Oh ya sangat. Karena tadi misalnya kami kan di seluruh Indonesia. Sedangkan kami melayani bukan hanya prajurit TNI dan keluarganya, tapi juga masyarakat. Contoh terakhir, tahun lalu baru kami membenahi rumah sakit kami di Merauke. Jadi hanya 1. Jadi di Provinsi Papua itu hanya 2 kan, yaitu di Jayapura dengan Merauke. Merauke ini kelasnya D, tetapi dokter umumnya cuma 1. Nah, tenaga medis keseluruhan cuma 13. Akhirnya kami tugaskan. Tribuners, selesai jadi kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kopernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang
Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pasien COVID-19 kembali terdeteksi di Kota Kendari. Dan hingga saat ini sekira ada 12 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Hal itu disampaikan langsung oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kota Kendari, Dr. Sukirman, yang membenarkan saat ini ada pasien COVID-19 yang sedang dirawat inap di lokasi tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Ultra, ada Amelda Devi di sana. Halo Amelda. Ya, halo Firda. Amelda, bisa Anda informasikan sejak kapan kasus COVID-19 pertama kali kembali terdeteksi di Kota Kendari? Ya, terima kasih Firda. Jadi berdasarkan hasil wawancara kami dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari, Dr. Sukirman, dan juga Halo rekan Amelda. Bahwa kasus pertama terkonfirmasi positif COVID-19 itu sekiranya pada Jumat tanggal 28 Januari 2022 lalu, itu sebanyak 2 orang, Firda. Kemudian 2 orang ini berdasarkan diketahui positif COVID-19 itu berdasarkan tes antigen dan PCR. Ya, kemudian di hari berikutnya bertambah 2 orang lagi, dan terakhir 2 hari yang lalu sebanyak 6 orang yang terkonfirmasi positif, dan yang dirawat inap di Rumah Sakit RSUD Kota Kendari itu sebanyak 3 orang dan 1 orang di RS Bahtramas. Dan data terakhir hingga hari ini itu diketahui sebanyak 12 orang yang terkonfirmasi positif. Ya, untuk di RSUD Kota Kendari sendiri itu sebanyak 8 orang yang dirawat inap karena memiliki gejala COVID sedang hingga berat. Kemudian 1 orang masih dirawat inap juga di RS Bahtramas. Selebihnya disarankan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah karena memiliki gejala ringan. Seperti itu, Firda. Apakah ke-12 orang tersebut terkonfirmasi dan terinfeksi varian Omikron? Apakah sudah dikonfirmasi terkait hal ini? Ya, baik. Untuk menentukan apakah pasien-pasien ini terkonfirmasi terinfeksi varian Omikron atau tidak, pihak Rumah Sakit RSUD, yaitu Direktur RSUD Kota Kendari sendiri mengatakan di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari, belum memiliki alat untuk mendeteksi atau memastikan varian Omikron tersebut. Jadi pasien-pasien ini sebanyak 3 sampel telah dikirim ke Litbangkes di Makassar untuk mengetahui secara pasti status COVID tersebut. Ya, namun 3 sampel itu memang sudah dikirimkan sejak beberapa hari yang lalu. Namun hingga saat ini pihak RSUD maupun Dinkes sendiri belum menerima hasil lab dari Litbangkes di Makassar tersebut. Jadi belum bisa dipastikan apakah 12 orang yang terkonfirmasi positif ini terinfeksi varian Omikron atau tidak.
Namun yang perlu diketahui Firda, Direktur RSUD Kota Kendari, Dr. Sukirman, mengatakan kemungkinan besar pasien-pasien ini memang terinfeksi varian Omikron karena menurutnya seperti yang diketahui saat ini varian COVID-19 bermutasi secara cepat sehingga kemungkinan besar pasien-pasien ini terjangkit COVID varian Omikron. Salah satu alasannya juga karena beberapa pasien ini diketahui habis melakukan perjalanan dari luar kota, salah satunya ke Jakarta. Seperti itu, Firda. Oke, Amelda, apa langkah dari pemerintah Kota Kendari sendiri untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang terjadi kembali ini? Ya, jadi dari pihak Dinkes sendiri sebagai pemerintah Kota Kendari melakukan tracking sebagai langkah awal, itu mengidentifikasi siapa-siapa yang berkontak erat sama ke-12 orang yang terkonfirmasi positif ini. Ya, dan sampai saat ini tracking sudah dilakukan pemerintah Kota Kendari. Untuk selanjutnya melakukan vaksinasi secara berkala dan terus-menerus sampai semua capaian vaksinasi tercapai sehingga tetap terjalin kembali herd immunity. Selain itu, Pemkot Kendari juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap menerapkan prokes dan masyarakat agar tidak panik dengan situasi seperti ini. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun News Ultra, Amelda Davi atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Amelda juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari, Dr. Rahmaningrum, dan juga Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari, Dr. Sukirman. Berikut liputannya untuk Anda. Kota Kendari. Jadi kasus terkonfirmasi COVID-19 itu Kota Kendari ada 4, 3 di sini, 1 di sana. Saya tidak bilang itu Omikron karena memang pemeriksaan PCR di Kota Kendari baik di rumah sakit maupun Bahtera Mas atau pemeriksaan PCR di rumah sakit lain itu memang belum bisa menunjukkan. Karena itu ya belum tentu Omikron karena memang kita sudah kirim 2 sampel tapi sampai sekarang belum ada hasilnya. Berapa lama hasilnya baru ada? Saya belum tahu, nanti belum tahu karena dari surveillance saya suruh komunikasi dengan Makassar ternyata memang belum ada hasil. Sejak tanggal berapa itu kasus yang pertama? Kasus pertama kira-kira pekan ini, Bu. Pekan ini hari apa? Sekarang Kamis. Saya masih di Jakarta. Minggu lalu berarti. Hari Minggu pekan lalu. 2 minggu sudah 2 minggu. Udah ingat dulu itu. Saya pulang hari apa, Kak? Hari Sabtu ya. Jadi barangkali sekitar Jumat deh. Oh, Jumat. Pekan lalu kan. Yang 2 itu, Bu ya. Dari pasien COVID yang sudah dinyatakan positif secara antigen maupun PCR-nya, yaitu pasien COVID sudah positif dari hasil pemeriksaan PCR-nya. Adapun terkait dengan variannya, karena ini kan kita ketahui bersama virus ini senantiasa bermutasi, merubah bentuk, merubah diri. Sehingga varian Omikron untuk menentukan jelasnya itu harus dikirim ke Litbangkes ke Makassar. Ya. Dan setelah kita kirim sampelnya, ada 3 sampel yang kita kirim dan sudah dinyatakan probable atau menunjukkan dia Omikron. Cuma nanti secara pastinya nanti akan dikeluarkan oleh Litbangkes Pusat Jakarta yang akan menulis hasilnya mengirimkan ke kita, ya. Jadi memang kemungkinan besar COVID yang ada sekarang ini, pasien COVID yang dinyatakan positif ini kemungkinan besar memang varian yang terbaru itu Omikron, ya. Dan kita sudah merawat di sini sudah 8 orang, ya, yang ada berapa yang positif tapi kita pulangkan karena tidak bergejala, jadi kita suruh isolasi sendiri di rumah, ya. Kecuali yang bergejala sedang dan berat baru kita rawat di sini.
Ya, Dok, untuk gejala-gejalanya sendiri seperti apa sih, Dok? Seperti flu biasa, batuk, demam, ya, kemudian sakit tulang-tulang, seperti flu biasa aja, batuk. Ya. Jadi kalau sudah mulai demam tinggi, barulah kita rawat. Museum Holocaust di Tondano Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara mengundang perhatian banyak khalayak. Museum yang berada di Kelurahan Watu Lambot, Tondano Barat, Minahasa ini letaknya persis di jalan raya. Namun adanya museum tersebut menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Manado, ada Rio Nur di sana. Halo, Rio. Ya, halo. Ya, Rio, bisa Anda informasikan siapa sebenarnya yang mendirikan Museum Holocaust di Minahasa ini? Ya, baik. Jadi pendirian Museum Holocaust ini diinisiasi oleh komunitas Yahudi atau kelompok yang beragama Yahudi yang ada di Sulawesi Utara, khususnya di Minahasa. Jadi mereka ini ada sekitar 10-20 orang, salah satunya bernama yang inisiatornya Rabi Yosef Baruk. Jadi kemudian tanggal 27 Januari 2022 lalu museum ini baru diresmikan, dihadiri oleh Bupati Minahasa Pak Roy Roring dan Wakil Bupati Robidono Kambe serta Dubes Jerman untuk Indonesia Ina Lepel. Demikian sudah. Apa latar belakang didirikannya Museum Holocaust ini, Rio? Ya, sesuai penyampaian dari Rabi Yakub Baruk bahwa pendirian museum ini tujuannya untuk peringatan bahwa pernah terjadi Holocaust atau pemusnahan etnis, salah satunya etnis yang pada zaman Perang Dunia Kedua yang dilakukan oleh Nazi di Jerman. Jadi kemudian agar peristiwa ini tak berulang kembali, maka dibuatlah Museum Holocaust ini sebagai peringatan untuk generasi datang bahwa jangan sampai kembali terjadi Holocaust yang ada di Perang Dunia Kedua. Apa saja sebenarnya isi dari dalam Museum Holocaust sendiri, Rio? Ya, isi dari museum ini sebenarnya hanya berupa foto dan gambar-gambar dari korban, dari tokoh-tokoh yang terlibat dalam Holocaust, kemudian ada juga tokoh-tokoh yang berjasa yang melindungi kaum Yahudi dari pembantaian Holocaust ini. Jumlah fotonya sendiri itu berkisar, foto ukuran poster itu berjumlah sekitar 19 buah. Jadi ada sejumlah foto yang misalnya salah satu foto itu ada foto imam masjid di Paris yang pada Perang Dunia Kedua itu melindungi kaum Yahudi dari pembantaian. Dia sosoknya ini bahkan menjadi dianggap pahlawan oleh bangsa Yahudi. Kemudian ada juga sosok diktator Jerman ketika itu yang berkuasa, Adolf Hitler. Jadi kemudian ada juga foto-foto korban dari Holocaust ini. Ya, demikian kita. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado, Rio Nur, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah Republik Indonesia mulai melayani kembali penerbangan internasional ke Bali yang berlaku efektif pada 4 Februari 2022. Ditandai dengan mendaratnya penerbangan inaugurasi oleh pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Narita, Jepang ke Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali pada Kamis 3 Februari. Pembukaan pelayanan penerbangan Bali bagi wisatawan mancanegara menjadi kabar baik untuk semua pihak, khususnya pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bali, ada Zainal Nur Arifin di sana. Halo Zainal. Ya, halo rekan Firda di studio. Ya. Zainal, bisa Anda informasikan bagaimana di hari pertama pemerintah membuka kembali penerbangan internasional di Bali ini? Ya, untuk hari pertama pembukaan penerbangan internasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai sendiri,
hari ini memang tidak ada jadwal keberangkatan maupun kedatangan internasional, tetapi kemarin sendiri atau hari Kamis tanggal 3 Februari sendiri itu ada penerbangan internasional perdana yang masuk ke Bali, yaitu Garuda Indonesia dari Narita tiba sekitar pukul 4 sore waktu setempat kemarin. Dan penerbangan Garuda ini membawa 12 orang penumpang yang 6 diantaranya itu merupakan wisatawan atau juga pengusaha biro perjalanan wisata yang ada di Jepang. Nah, untuk selanjutnya sendiri dari informasi yang didapatkan bahwa setelah kemarin tanggal 3 akan ada 3 lagi schedule atau jadwal penerbangan internasional selanjutnya, yaitu Garuda Indonesia rute Haneda Denpasar, kemudian Singapore Airlines dengan rute Singapura Denpasar pulang pergi, dan Batik Air juga dengan rute yang sama yaitu Singapura Denpasar PP. Nah, untuk Singapore Airlines sendiri direncanakan atau sudah dijadwalkan akan memulai penerbangan dari Singapura ke Denpasar itu pada 16 Februari 2002 mendatang secara daily flight atau setiap hari dengan frekuensi 1 kali penerbangan dalam 1 hari. Nah, sementara untuk Batik Air sendiri belum dapat jadwal atau belum mendapatkan informasi lebih lanjut kapan Denpasar sendiri akan mulai beroperasi, seperti itu. Oke, kemudian Zainal, kedatangan wisatawan mancanegara asal Jepang kemarin sore di Bali begitu, nantinya akan dikarantina berapa hari di sana? Ya, mereka sendiri akan dikarantina selama 5 hari 4 malam di Hotel Bubble, dan Hotel Bubble yang dituju kemarin petang sendiri adalah Grand Hyatt di Nusa Dua, dan mereka sendiri tidak hanya di karantina di kamar, mereka boleh beraktivitas di luar kamar, tetapi masih di area hotel itu sendiri. Dengan istilah dari Kemenparekraf itu menyebutnya warm up vacation sendiri, seperti itu. Kemudian bagaimana syarat untuk ketentuan dari wisatawan mancanegara yang masuk ke Bali sendiri? Apakah ada perbedaan dari sebelumnya atau apakah sama? Ya, kalau untuk ketentuan saat ini yang berlaku untuk wisatawan mancanegara masuk ke Bali sendiri tidak jauh berbeda, tetapi memang ada kemudahan ketentuan yang dipermudah lagi oleh pemerintah, yaitu e-visa itu yang dulu hanya 19 negara, saat ini tidak dibatasi 19 negara, jadi artinya semua negara bisa masuk ke Bali, khususnya untuk wisatawan mancanegara untuk berwisata. Kemudian mereka wajib mengikuti karantina selama 5 hari 4 malam di Hotel Bubble yang sudah ditentukan itu. Kemudian menunjukkan hasil PCR selama maksimal 48 jam sebelum keberangkatan dari negara asal, dan mempunyai asuransi wisata senilai $25.000 yang sebelumnya, aturan sebelumnya itu $100.000, sehingga ada pengurangan atau ada perbedaan dari $100.000 dan kini menjadi $25.000. Sekian. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bali, Zainal Nur Arifin atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Zainal juga sudah menghimpun keterangan dari Direktur Layanan dan Niaga PT Garuda Indonesia, ADR Susardi, dan juga Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf, Nia Niscaya. Berikut liputannya untuk Anda. Adapun pada tahap awal ini, penerbangan Narita Denpasar akan melayani penumpang yang telah memiliki visa bisnis maupun masyarakat yang telah memenuhi kriteria perjalanan lainnya, sesuai dengan ketentuan perjalanan internasional yang berlaku di Indonesia. Adapun penerbangan Narita Denpasar akan beroperasi setiap seminggu sekali di hari Kamis dengan keberangkatan pukul 9.15 dan tiba pukul 16 waktu setempat. Momentum ini yang kemudian menjadi esensi dasar bagi kami di Garuda Indonesia untuk terus berselaras dengan langkah yang ditempuh pemerintah melalui pembukaan pintu masuk Bali bagi perjalanan internasional yang mulai berjalan pada 4 Februari 2022 mendatang. Melalui pembukaan akses pintu masuk Bali bagi perjalanan internasional, maka sejalan dengan komitmen kami dalam memastikan aksesibilitas penerbangan bagi masyarakat senantiasa terpenuhi secara optimal, Garuda Indonesia mulai hari ini akan melayani penerbangan Narita Denpasar
yang merupakan kelanjutan dengan dibukanya penerbangan rute khusus kargo Denpasar, Manado, Narita yang baru diresmikan kemarin. Besar harapan kami dengan dibukanya kembali penerbangan internasional ini dapat mendukung kelancaran perjalanan bisnis bagi aktivitas bisnis antar negara maupun mempererat hubungan diplomatik antar negara yang mungkin saja sudah cukup lama membutuhkan pertemuan tatap muka dengan situasi yang kondusif. Ini adalah ibaratnya kita pecah telur, kita uji coba dengan istilahnya bubble, karantina bubble. Tapi dari sisi marketing kami tidak mengatakannya sebagai karantina, tetapi warm up vacation. Apa artinya? Ini adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap wisatawan yang datang ke Bali sebelum menikmati paket yang telah direncanakan. Lalu apa bedanya dengan karantina yang di Jakarta untuk hotel yang memang siap dalam program ini? Yang pertama, dia tetap berada dalam kelompoknya mulai dari kedatangan sampai beraktivitas di hotel yang sama pada kurun waktu 5 hari 4 malam. Dan dia tidak berada di dalam kamar. Ini untuk hotel yang siap ya dalam warm up vacation. Yaitu sudah ada 5 hotel yang bergabung dalam program ini. Terima kasih Bu Nike nih yang menjebrengin gitu ya. Terima kasih Bu. Jadi apa sih konsekuensinya? Karena hotel ini dia harus punya fasilitas yang membedakan antara bubble travelers ini dengan tamu reguler. Ini untuk kebaikan semua. Jadi mereka adalah Hotel Grand Hyatt di Nusa Dua, Westin Resort Nusa Dua, Gria Santrian di Sanur, Viceroy Ubud, dan Royal Bali Jimbaran. Ini 5 hotel ini memiliki 447 kamar siap melayani warm up vacation dan ada 64 hotel lainnya yang 64 ini akan seperti Jakarta karantina di dalam kamar. Nah ini sebetulnya kami ingin mohon dukungan semua pihak baik dari wisatawannya memenuhi prosedur pre-departure sampai di sini arrival sampai melakukan aktivitas dan masyarakat Bali tentunya. Karena ini kita harus membangun kepercayaan. Di musim penghujan seperti saat ini harga borang cenderung turun yakni Rp5.000 per kilogramnya. Hal itu disampaikan oleh Ketua Asosiasi Petani Porang Kalimantan Selatan Joni Sulistianto pada Kamis 3 Februari. Uniknya di Banjarbaru di pusat kota, tepatnya di Gantung Paikat Banjarbaru ke arah Trikora, ada petani porang yang baru tanam. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Pos, ada Nurholis Huda di sana. Halo Huda. Halo rekan Huda. Huda, bisa Anda informasikan bagaimana soal komoditi porang di Kalimantan Selatan sendiri? Apakah memang sedang tren di sana? Oke. Ya, Sobat Tribun, dapat kami laporkan bahwasannya di porang ini sejak setengah tahun yang lalu memang sedang lagi hits-hitsnya ketika di Jawa itu juga sedang lagi rame-rame membicarakan tentang pertanian porang nih. Dan ternyata memang benar di Kalimantan Selatan juga ikut-ikutan banyak sekali petani-petani atau pekebun yang juga ikut menanam porang. Contohnya yang ada di lahan 1 hektar miliknya Bu Suci, warga di Guntung Paikat, arah Trikora, itu uniknya ini lokasinya adalah berada di pusat kota yang tidak jauh dari pusat kota gitu ya. Dan di Banjarbaru ini juga banyak petani-petani porang yang ikut-ikutan sehingga lagi tren ini kan. Nah, untuk di Kalimantan sendiri dapat kami laporkan bahwasanya untuk komoditis porang ini yang terbesar ada di 2 daerah, yakni di Kabupaten Banjar dan di Balangan. Dan ini menjadi komoditas porang yang paling banyak di Kalsel, bahkan ini bisa standar ekspor yang sampai ke luar negeri begitu, Pak. Bukan hanya di Jawa, tapi juga menjadi ini komunitas baru yang jadi pertanian yang diandalkan di Kalimantan Selatan saat ini. Oke. Demikian. Kemudian untuk harganya sendiri, harga porang chip di Kalimantan Selatan berapa? Oke.
Ya, Sobat Tribun News, dapat kami laporkan untuk harga porang chip ini ketika di bulan Oktober Desember 2022 harga porang Kalsel di Kalsel sendiri harganya cukup tinggi. Waktu itu sempat menyentuh level ke 7.000 sampai 8.000 untuk porang yang itu kering. Namun di belakangan ini di bulan Juni dan Februari di 2022 ini memasuki awal tahun ini harganya justru drop menjadi 5.000 atau turun sekitar 2.000 rupiah. Tidak lain ini dikarenakan musim penghujan. Karena menurut Ketua Asosiasi Petani Porang di Kalsel itu memang turun harganya ini karena ada rendemen atau kandungan airnya ini masih tinggi sehingga harganya pun turun juga menjadi 5.000 per kilogram. Tentu harga ini masih ditoleransi oleh para petani di Kalsel karena ini masih cenderung tinggi jika dibandingkan di daerah Jawa. Demikian, Mbak. Oke, Huda, kemudian biasanya porang di Kalimantan Selatan sendiri dikirim kemana saja? Ya, dapat kami laporkan juga untuk komoditi porang ini memang lagi hits di Kalimantan Selatan. Bahkan ini memang produk komoditi yang diekspor, yang bisa diekspor. Untuk saat ini jalurnya masih melalui Surabaya, memang. Tapi beberapa bulan yang lalu Kementerian Pertanian ini melalui Balai Karantina Pertanian Banjarmasin untuk kali pertamanya melakukan sertifikasi ekspor porang